nih kali ini. Pasti adik-adik di rumah ada yang lebih dari satu orang ya kak ya. Pasti ada yang berdua nih. Saya inget nih kak, kayak Kimi sama Michael, dia berdua. Terus ada lagi Yoel sama Alfat. Iya. Mungkin kalau Nathan sendiri. Nah, terus ada lagi. Oh, ada lagi kak. Gwen. Oh iya, sama Kevin. Iya, nah banyak yang berdua nih kak. Coba kalau yang berdua coba tos-tosan dulu nih sebelum mulai ya. Nih seperti Kak Siska sama Bintang nih. Weh. Sekali lagi kak, shalom teman-teman. Pasti kabarnya luar biasa ya. Coba beri kemuliaan buat Tuhan kita ya, tepuk tangan. Mari teman adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan satukan hati kita berdoa. Coba kak, kalau berdoa sikapnya gimana ya? Iya, ada yang boleh nengok kiri kanan gak kak? Nggak boleh tuh. Ayo kita tundukin kepala, kita merem, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul dan memuji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyi satu pujian ya kak. Lagu apa tuh Bintang? Ayo, Kak Siska inget gak yang minggu kemarin kita udah nyanyi? Ayo adik-adik, ada yang Ayo, ingat gak? ada yang inget gak? Pasti ingat ya. Apa kak? Sukacitaku. Ayo, kalau bisa kita bangkit berdiri, kita semangat dan kita memuji Tuhan. Jangan lupa adik-adik ikutin gerakan Bintang sama Kasiska. Oke. Ayo tepuk tangan dulu. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, akan saja kehidupanku. Pam 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 pam. Kak Siska, Ya, adik-adik bisa gak ya? bisa pasti. Apa kita mulai pelan dulu nih kak? Oke. Biar coba ingetin gerakannya lagi ya. Kak, musiknya ketinggian kali ya kak ya? Ya udah, ayo kita mulai lagi sambil kita ikutin gerakan Kak Siska sama Bintang ya. Coba jangan cepet-cepet ya. Coba kita semangat ya. Iya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku,
di rumah nih memperhatikan gerak-gerakannya dan hafalin pujiannya. Jadi nanti adik-adik bisa rekaman di rumah sama mami papi dan nanti dikirim. Pakai gerakannya ya. Iya, ayo jadi semangat ya. Sekarang coba bangkit lagi berdiri, kita semangat karena minggu depan kita akan mempersembahkan pujian. Ayo tepuk tangan ya. Bagus ya. Kak Siska, habis ini kita kan akan dengerin cerita nih. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ayo. Pada tahu? Pasti tahu ya. Siapa ya, Kak? Siapa? Ayo, nah, tebak. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau siap-siap ya. Kita mau berdoa dulu ya, Kak Siska ya. Kita siapkan hati kita biar ketika firman itu diberitakan pasti adik-adik mengerti ya. Iya, ayo kita berdoa lagi, kita siapkan hati kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika firman itu diberitakan, biar adik-adik terus berjumpa dengan Yesus. Dan dari hari ke hari, biar mereka disempurnakan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kak, nanti kita panggil ya. Iya. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Puji Tuhan, kita dapat kembali berjumpa lewat kisah anugerah. Kita telah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, minggu lalu siapa yang masih ingat firman Tuhannya apa? Ayo. Abraham menerima janji dari Allah dan Abraham percaya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah berikutnya. Sebelum Abraham punya anak, Allah ternyata menguatkan Abraham untuk percaya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Abraham sama istrinya tinggal di kemah. Jadi mereka pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Semuanya tinggal di kemah. Dari kemah ini lalu pindah ke sini, pindah ke situ, begitu ya. Mereka pindah-pindah. Nah, satu waktu ketika ada di sebuah tempat namanya adalah Mamre. Di tempat namanya Mamre. Mereka tinggal di Mamre, bikin kemah di situ. Ada 3 orang datang. Tiba-tiba ada 3 orang datang. Lalu Abraham berpikir, wah, siapa nih 3 orang itu? Siapa mereka? Nah, dalam pikirannya, udahlah, aku mau sambut mereka. Nah, lalu Abraham datang, 3 orang. Ayo ke sini, kita makan dulu, kita minum dulu, jangan pergi dulu. Kita nikmati dulu bersama-sama. Lalu Abraham sedikit memaksa adik-adik, ayo dong. Nah, akhirnya bener deh. 3 orang itu akhirnya mau tinggal di situ sementara. Nah, Abraham mulai ambil makanan, mulai memasak, mulai ambil minuman, lalu disuguhkan kepada tamu yang 3 orang tadi.
Nah, adik-adik kira-kira siapa ya 3 orang tadi ya? Siapa ya? Ternyata 3 orang tadi adalah penyataan dari Tuhan. Penyataan dari Tuhan. Tuhan menyatakan diri lewat kehadiran 3 orang ini. Nah, kemudian mereka berkata kepada Abraham, "Abraham," tanyanya, "kamu akan mendapatkan seorang anak." Wah, Abraham percaya nggak kira-kira? Nah, adik-adik, Abraham percaya. Tetapi apa? Tetapi waktu istrinya Abraham mendengarkan dari dalam kemah, dapat anak? Kan kita udah tua. Kayaknya bercanda itu 3 orang. Nah, begitu istrinya dalam hati berpikir bahwa itu bercanda, mereka ketawa. 3 orang tadi, karena ini adalah penyataan Tuhan, mereka tahu adik-adik meskipun dalam hati. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati siapapun. Nah, termasuk isi hati dari istrinya Abraham. Lalu mereka berkata kepada istri Abraham, "Sarah, kenapa kamu tidak percaya?" Wah, lalu Sarah bilang, "Oh, enggak. Kamu tertawa dalam hati." Sarah bilang, enggak. Aku tahu." Lalu Tuhan berkata bahwa bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Bagi manusia mungkin mustahil. Artinya tidak mungkin Abraham punya anak, sudah tua, udah kakek-kakek, istrinya udah nenek-nenek, tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan berkata bahwa bagiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nah, akhirnya 3 orang ini pergi dan mereka berkata bahwa Abraham dan istrinya pasti akan mempunyai anak sesuai dengan janji yang telah Abraham terima. Nah, adik-adik, jadi kita harus percaya sama janji Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Jadi adik-adik juga harus percaya bahwa bagi Tuhan dalam hidup adik-adik juga tidak ada yang mustahil. Seperti bagi Abraham dan istrinya, meskipun usianya sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, tetapi Tuhan sanggup melahirkan seorang anak lewat mereka berdua. Mereka berdua akhirnya nanti kisah berikutnya. Nah, kira-kira bener-bener gak ya punya anak? Nah, adik-adik, tapi yang pasti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang adik-adik alami, apa yang menjadi kerinduan adik-adik, apa yang menjadi keinginan adik-adik, adik-adik bawa kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeay, puji nama Tuhan. Kira-kira bagaimana ya kisah berikutnya tentang Tuhan melakukan rencananya terhadap Bapak Abraham? Apa yang terjadi berikutnya? Nah, jangan lupa simak di kisah berikutnya minggu depan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Abraham. Amin. Yeay. Oke. Mari bersama-sama kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat bersama-sama mendengarkan kisah di mana Tuhan menyatakan diri dan menguatkan Bapak Abraham. Tuhan, ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, ini saatnya kita menjawab kuis. Oke, siapkan handphonenya untuk WhatsApp menjawab pertanyaan. Oke, Kak Nem akan berikan 2 pertanyaan. Yang pertama
pertama. Di manakah waktu itu Abraham tinggal bersama Sarai di tenda? Nah, nama tempatnya apa ya? Oke. Nama tempat di mana Abraham tinggal pada saat itu di cerita tadi. Kan pindah-pindah tuh. Nah, waktu tadi cerita Abraham pas ada di mana? Nah, hitungan sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6. Apa ya? Di mana ya? 5. Di mana ya? 4. Wah, udah pada masuk. Ting 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 ting. 3. Ting 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 ting. 2. Ting 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 ting. 1. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, adik-adik, tadi kan Tuhan menyatakan diri kepada Abraham lewat kedatangan beberapa orang. Nah, berapa jumlah orang yang datang menemui Abraham? Nah, berapa jumlah orang yang menemui Abraham? Yang kemudian disediain makanan sama Abraham, disediain minuman. Nah, jumlahnya berapa ya? Oke, kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Ayo. 5. Ayo. 6. Ayo. 7, 8, 9. Oke, 10. Wah, semuanya sudah masuk, pinter-pinter semua. Oke, adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ya kisah anugerah pada minggu ini. Sampai jumpa pada kisah